Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sebenarnya saya mau sedikit quick update aja seputar salah satu meme koin yang ternyata teman-teman masih banyak banget yang request di kolom komen buat pembahasannya, yaitu tentunya adalah Fartcoin, teman-teman. Dan saya rasa wajar aja ya kalau misalkan banyak dari teman-teman yang mungkin request untuk minta updatean atau pembahasannya, karena emang kalau kita ukur nih untuk drawdown-nya dari top ke bawah sini itu lebih kurang 80% lebih teman-teman untuk koreksi atau penurunan dari Fartcoin ini. So, mungkin beberapa teman-teman ada yang punya position atau mungkin nyangkut di Fartcoin ini dan pastinya kalian mau tahu untuk perkembangan dan juga gimana sih price action yang akan mungkin terdevelop di Fartcoin ini ke depannya, teman-teman. Dan untuk itu saya akan coba bahas selengkap-lengkapnya sekaligus saya akan coba deliver data seputar Fartcoin ini ke teman-teman. Tapi sebelum itu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat ngajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, di sini saya akan coba kasih dulu data-datanya ke teman-teman. Di mana kalau kita lihat nih di sini, teman-teman itu harus realistis dulu bahwasannya kalau kalian notice di sini data-datanya mulai dari osilator, rangkuman dan juga rata-rata pergerakan. Di sini Fartcoin semuanya menunjukkan data-data yang sangat buruk, teman-teman. Di mana di sini biasnya semuanya adalah penjualan. Bahkan di sini ada kalau di Indonesia kan agak jelek sih sebenarnya, teman-teman. Tapi di sini kalian bisa lihat untuk tulisannya adalah penjualan kuat yang berarti secara bias di sini, eee, selling power-nya itu cenderung sangat kuat, teman-teman, dari beberapa, data-data yang terdeliver di sini. Dan untuk osilator di sini datanya adalah lebih cenderung ke bias penjualan juga. Dan tentu itu bukan data yang bagus untuk suatu aset tertentu. Dan di sini ya, kalau kita coba notice, kita coba pindah dulu mungkin ke sini, teman-teman. Nah, untuk Fartcoin ini sekarang ada di posisi ke-135 berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya dan teman-teman bisa cek sendiri data ini dari coinmarketcap.com. Dan di sini kalau kita coba cek nih dari price action-nya sebenarnya Fartcoin memang nggak menunjukkan indikasi yang positif ya buat price action-nya. Kenapa demikian? Karena di sini kalau kalian notice nih, teman-teman, di sini saya perlebar dulu. Nah, di sini kalian bisa notice, sebenarnya kalau nggak salah teman-teman, saya itu sempat bahas Fartcoin terakhir kali itu ketika harganya masih di sekitaran sini, dan pada saat itu saya bilang teman-teman bahwasannya ini Fartcoin ada potensi buat, berirama atau seirama dengan historicalnya, yang mana di sini ada potensi ketika dia turun, dia testing dulu baru breakdown lagi ke bawah. Dan kalian bisa lihat teman-teman, exactly seperti yang saya bilang, kalian bisa cross check sendiri karena itu untuk videonya terdokumentasi dengan baik, jadi teman-teman boleh banget cek apakah yang saya omongin ini bener atau cuma mengada-ngada. Di mana di video tersebut saya katakan bahwasannya ada potensi yang sangat besar Fartcoin ini melakukan yang seperti ini, teman-teman. Jadi dia turun dulu, kemudian testing, baru kemudian melanjutkan penurunannya. Dan as you can see, teman-teman, atau seperti yang kalian bisa lihat, ini, exactly ya, itu seperti yang saya katakan dalam salah satu probability di video tersebut, teman-teman. Kalian boleh banget buat mampir ke video tersebut juga buat cross check apakah yang saya bilang ini bener atau enggak. Dan di situ untuk Fartcoin saya juga mengatakan ya bahwasannya ada area-area yang mungkin teman-teman bisa tinjau. Di sini area-areanya itu hampir nggak saya ubah, tapi saya coba kasih tambahan area baru di sini karena ada potensi untuk dia breakdown, tapi kita akan coba bahas, nanti. Jadi kita akan coba kecilin dulu time frame-nya dan teman-teman bisa notice nih ya, bahwasannya Fartcoin ini itu memang sebelumnya ada rebound yang signifikan, ya lumayan lah teman-teman, karena mungkin kalau dari bawah sini kita ukur ke atas ini rebound-nya, puluhan persen ya. Jadi mungkin teman-teman yang dapetin profit dari sini congratulations sebelumnya. Tapi seperti yang saya katakan, teman-teman itu harus realistis bahwasannya Fartcoin ini memang sudah masuk ke fase bearish-nya, di mana semenjak nih dia itu gagal mempertahankan demand zone yang ada di sini, yang mana sekarang udah jadi area resistance ya, sangat disayangkan. Itu ketika Fartcoin breakdown dari important area yang di sini, itu Fartcoin udah, valid ya masuk ke area atau zona bearish-nya, yang mana secara struktur market udah terjadi perubahan struktur dari yang sebelumnya bullish jadi bearish. Dan di sini kalau kita balik ke time frame 4 jamnya, kalian bisa lihat bahwasannya Fartcoin ini ketika naik, itu dia cenderung korektif ya, sementara ketika turun dia itu cenderung impulsif, yang mana hal ini mengartikan bahwasannya secara momentum itu bias penjualan lebih kuat daripada bias pembelian atau tekanan sellers lebih kuat dibandingkan buyers. Yang mana ini langsung terrepresentasi ya lewat price action dan di sini kalian bisa notice dia membentuk semacam
parallel channel dan ketika dia hit atau testing seperti yang saya katakan di area resistance-nya, ini kalian bisa lihat dia langsung ngekor dan langsung turun dan breakout nih atau breakdown lebih tepatnya dari, garis bawah atau trendline bawahnya dari parallel channel ini. Dan sekarang, Fartcoin ini kembali menunjukkan, pergerakan yang, mengindikasikan adanya pelemahan, teman-teman. Dan di sini ya, yang perlu teman-teman notice sebagai konfirmasi untuk pergerakan Fartcoin ini adalah yang pertama adalah tentunya demand area di sini, teman-teman. Ini wajib banget kalian pantau karena demand area ini adalah demand area yang sangat kuat harusnya teman-teman di sini. Tapi meskipun demikian kalian bisa lihat dia udah banyak dites. So ada potensi ya memang untuk posibilitas terbesar saya katakan sekali lagi untuk posibilitas terbesar berdasarkan POV saya atau menurut pendapat saya adalah ada potensi untuk Fartcoin ini secara realistis ini bisa aja testing ke area yang lebih rendah teman-teman, atau bisa aja koreksi ke area yang lebih rendah. Kemana? Ya seperti yang kalian lihat nih, seperti biasa saya udah marking area-areanya yang ada di sini, yang mana di sini kalau saya coba sedikit lebarin kali ya, biar mungkin lebih jelas untuk teman-teman semua bisa lihat. Nah di sini saya coba, perjelas buat demand area di bawahnya, mungkin saya rapiin dulu tulisannya dan ya kayak gini, kalian bisa lihat salah satu demand area terdekatnya adalah di sini, teman-teman, yang mana demand zone ini juga sempat menahan pergerakan Fartcoin sebelum dia pumping signifikan. Dan ada hal yang menarik juga, di mana kalau kita coba gunakan Fibonacci ya, di sini kita coba, tarik menggunakan Fibonacci dari lebih kurang bawah sini ke atas sini, teman-teman. Nah, di sini harusnya kita tarik ke atas sini, tapi saya perlebar biar kalian lebih jelas buat lihatnya. Dan yang menarik, demand area ini tepat ada di kisaran area 1,618 dari Fibonacci-nya, yang mana hal ini bisa kita katakan ya bahwasannya demand area ini juga termasuk ke dalam golden ratio atau area kisaran di mana ada golden ratio secara hitungan Fibonacci-nya, teman-teman. Dan tentu jika memang untuk Fartcoin ini, untuk posibilitas pertama ya, apabila Fartcoin ini gagal mempertahankan demand areanya, maka target pertama yang mungkin teman-teman bisa expect untuk Fartcoin ini ke sana secara realistis adalah demand area yang ada di sini, teman-teman. Yang mana ini juga beririsan tepat dengan area golden ratio di 1,618-nya. Dan di sini ya, itu menurut saya adalah posibilitas dengan potensi terbesar teman-teman dari POV saya dan tentu ini bukan, untuk nakut-nakutin teman-teman atau bukan untuk ajakan jual beli, tapi itu tentu didasarkan oleh analisa saya pribadi dan mungkin salah, teman-teman. Dan maka dari itu di sini saya mau coba kasih, potensi lainnya dari Fartcoin, yang mana misalkan memang Fartcoin ini ternyata secara konfirmasi ini berhasil bertahan nih teman-teman dari demand area di sini, maka memang ada potensi ya Fartcoin itu membentuk yang kayak gini teman-teman. Nah kalau misalkan dia membentuk kayak gini malah jadinya ini cukup positif ya karena semacam double bottom jadinya, tapi menurut saya pribadi ini kemungkinannya lebih kecil dibandingkan, kemungkinan yang pertama tadi. Dan jika terjadi seperti ini, maka mungkin teman-teman bisa notice untuk, area resistance-nya ada potensi dites lagi dan mungkin Fartcoin akan bermain lagi nih di antara demand area di sini dan supply area di sini, dan jika memang untuk Fartcoin ini berhasil breakout dari supply areanya, tentu itu akan jadi indikasi yang bagus. Namun sekali lagi, hal tersebut gak mudah karena butuh liquidity yang cukup besar dan juga di sini secara momentum Fartcoin ini sangat bearish teman-teman sebenarnya, dan juga di sini Fartcoin ini memang secara struktur market juga masih berada dalam kondisi yang sangat bearish. Dan di sini kalau kalian notice ya mungkin kenapa beberapa meme coin seperti Fartcoin dan beberapa meme coin lainnya itu ketika mungkin Bitcoin-nya turun atau market lagi memang lagi lesu, lagi koreksi, ini koreksinya gila-gilaan, ya jelas teman-teman itu cukup mudah dianalisa karena yang pertama mereka nggak punya utility, dan dengan tidak adanya utilitas tersebut atau kegunaan mereka atau fungsional mereka, maka secara otomatis ya itu quote on quote barangnya lebih gampang untuk koreksi teman-teman, yang mana kalau, banyak pelaku pasarnya buang barangnya, itu otomatis akan terkoreksi dengan mudah karena tentunya dengan tidak bisa generate revenue sendiri, artinya project ini atau, token ini adalah full, greatest full theory teman-teman, atau dengan kata lain, ini bener-beneran, hanya orang bodoh yang membeli di harga yang lebih tinggi quote on quote gitu kalau berdasarkan greatest full teorinya. Dan jadi ya, ini akan jadi, player versus player teman-teman atau orang lawan orang teman-teman. Jadi di sini kita lihat aja siapa yang membeli di harga yang lebih tinggi, maka itu akan memberikan keuntungan bagi orang yang udah beli di harga yang lebih rendah. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk greatest full theory. Dan di sini juga yang teman-teman perlu perhatikan adalah karena memang nggak ada utilitas, maka meme coin seperti ini, itu punya kecenderungan memang untuk koreksi dengan lebih signifikan karena dengan kata lain, jika dia nggak ada revenue yang dihasilkan, maka tentu nggak ada sistematis atau tidak ada program yang bisa membuat mereka buyback nih tokennya. Beda cerita sama beberapa,
altcoin lain misalkan yang punya utility, let's say kayak Hyperliquid dan sebagainya, itu dia ada sistem untuk buyback lagi buat tokennya. Jadi meskipun mungkin market lagi lesu, tapi karena dia ada revenue yang di-generate lewat, utilitasnya, maka dia ada suatu cara atau suatu program untuk bisa buyback lagi tokennya sehingga harganya itu bisa ter-maintain teman-teman. Let's say kita coba ngomongin project lain juga misalkan kayak Solana nih yang sebelumnya saya sempat bahas, itu juga revenue-nya sangat tinggi dan kalau kalian lihat ya, meskipun lagi koreksi itu koreksinya nggak parah-parah amat teman-teman, masih terkendali lah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin itu pembelajaran juga buat teman-teman dan untuk membedakan ya, memang koin-koin yang ada utility dan juga yang nggak ada teman-teman. Tapi bukan berarti meme coin kayak gini juga nggak bisa naik dan kita cuman perlu lihat nih, apakah untuk beberapa waktu ke depan memang mindshare dari meme coin ini ada peningkatan kembali atau justru akan lesu-lesu gini aja, teman-teman. Dan lebih kurang kayak gitu yang bisa saya kasih infonya atau saya bisa deliver infonya ke teman-teman seputar Fartcoin. Hopefully bisa bermanfaat dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.